yang baik aja? Baik-baik ya Kak Ayu? Bagaimana kabarnya Kak Ayu hari ini? Puji Tuhan Kak, pagi ini sangat baik, sangat bahagia banget. Oh, bisa bahagia ya? berkumpul lagi sama adik-adik, bisa ibadah. Nah, sebentar lagi kita mau memasuki ibadah Komisi Anak GKI Batu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini? Kita siapkan dulu hati kita, duduk yang manis, duduk yang rapi, dan sikap berdoa yang baik. Kita doa dulu ya, yuk Kak Ayu, kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi untuk beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat memuji nama-Mu juga dengan baik ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ayu, kita mau menyanyi dulu. Tapi Kak Vita mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Dari terbit matahari. Sudah berdoa tapi tadi pagi sih Kak bangun tidur. Oke, sudah bersyukur hari ini? Bersyukurnya setiap hari sih Kak. Oh, bersyukurnya setiap hari. Gimana ya untuk adik-adik yang ada di rumah? Sudah berdoa pagi ini? Bukan doa yang tadi sama Kak Ayu ya. Doa sebelum bangun tidur. Sudah berdoa? Sudah bersyukur hari ini atas hari baru, nikmat baru, berkat baru yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini ya. Kita masih bisa melihat matahari, kita masih bisa makan, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyayangi papa, mama, adik, kakak, saudara semuanya. Nah, kenapa sih Kak Ayu kita tuh harus bersyukur kepada Tuhan? Waduh, kenapa ya Kak ya? Kenapa ya? Yuk kita berucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
kepada Tuhan Kak Ayu, kita juga sudah berucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Nah Kak Ayu, kita mau masuk ke firman Tuhan nih. Kira-kira firman Tuhan kita pada pagi hari ini apa ya? Yuk, sebelum kita memasuki firman, kita mau menyanyi lagi Kak Ayu. Kita mau memuji nama Tuhan. Firman Tuhan telah kudengar. Masih tetap semangat kan? Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap kita akan mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelumnya kita cari posisi tempat duduk yang paling enak. Dan adik-adik duduk yang tenang. Dan juga adik-adik tidak boleh bicara sendiri. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sebelumnya Bu Widi mau bertanya dulu ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap Bu Widi mau bertanya. Adik-adik kira-kira apa yang pertama kali dilakukan ketika adik-adik mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus? Ketika adik-adik mendapatkan sesuatu dari mama dan papa atau dari teman-teman yang terbaik, kira-kira apa ya yang dilakukan pertama kali? Apakah adik-adik cuman biasa, itu sudah biasa mah? Atau adik-adik bahagia, wah aku mendapatkan pertolongan Tuhan, aku mendapatkan hadiah dari mama dan papa, aku mendapatkan hadiah dari teman-teman. Atau adik-adik pertama kali lakukan adalah mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada mama dan papa atau kepada teman-teman kita. Ayo, kira-kira apa yang dilakukan pertama kali? Betul sekali. Ya, yang pertama kali dilakukan adalah mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada mama dan papa, dan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan sesuatu buat kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema ingat bersyukur. Adik-adik, ya, ingat bersyukur. Dan bacaan kali ini
diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik bisa siapkan dan kita buka kitabnya. Dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi ini juga bercerita tentang seorang bapak yang tidak lupa bersyukur. Nah, bagaimana ceritanya ya? Penasaran kan? Yuk, kita bersama-sama melihat tayangan berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sudah melihat tayangan tadi kan? Nah, cerita tadi adik-adik bercerita ketika ada 10 orang kusta yang menemui Tuhan Yesus. Cerita tadi bercerita tentang 10 orang kusta yang menemui Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem dan menyusuri kota Samaria dan Galilea, sehingga tibalah Tuhan Yesus di sebuah desa, dan 10 orang kusta itu mencoba menemui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik tentang penyakit kusta? Ya, penyakit kusta itu adik-adik ya, seluruh tubuhnya ini dipenuhi dengan luka-luka, dipenuhi dengan borok, dan juga tangan-tangannya itu juga semua dipenuhi adik-adik dengan luka-luka. Dan terkadang di jari-jari tangannya itu kadang terputus karena penyakitnya itu ya sangat parah. Dan penyakit kusta ini sangat menular adik-adik, sehingga tidak semua orang berani mendekat
kepada orang yang sakit kusta ini. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke desa itu, 10 orang kusta itu coba menemuinya, tapi dari tempat yang lebih jauh. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang mendekat, 10 orang kusta ini berkata, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta itu dengan perasaan yang iba, dengan perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan temuilah imam-imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, adik-adik, karena 10 orang kusta ini kepingin sembuh, dia taat. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Nah, kira-kira kenapa ya kok diperlihatkan dirinya kepada imam-imam? Ternyata seorang imam itu nanti akan menentukan apakah dia sembuh atau masih sakit kusta. Wah, kemudian mereka senang sekali adik-adik. Nah, mereka mencoba untuk menemui para imam. Nah, ketika mereka berjalan, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan itu mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Lah, luka-lukaku sudah sembuh, seluruh tubuhku sudah sembuh dari sakit kusta, luka-lukanya sudah hilang. Wah, senang sekali aku. Nah, mereka terus dengan perasaan senang, mereka terus berlari-lari untuk terus menemui para imam. Nah, tetapi ada bapak satu, ada bapak yang satu ini merasakan kesembuhan dan mereka langsung balik arah. Apa yang dilakukan? Bapak ini sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian sambil bersyukur di hadapan Tuhan Yesus, Bapak ini berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah disembuhkan. Aku bersyukur Tuhan Yesus." Wah, Bapak ini sambil bersyukur, mereka mendatangi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat sekelilingnya adik-adik. Lah, kamu tadi kan bersama dengan 9 orang, termasuk kamu ada 10 orang. Yang lainnya kemana? Kok nggak datang kembali kepadaku? Mereka kok nggak bersyukur? Wah, adik-adik, ternyata 9 orang tadi lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mereka larut dengan kebahagiaannya, mereka larut dengan sukacitanya, dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi hanya satu bapak ini yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Dan juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita pelajari melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Jadi, pelajaran ini adalah kita harus bersyukur. Pertama-tama yang kita lakukan adalah harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada mama, papa, dan juga teman-teman yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus sudah menolong kita semua, menolong Kak Widi, menolong adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kepada mama, dan juga kepada teman-teman yang sudah berbuat baik. Karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana Kak Widi cara kita melakukan dengan
ucapan syukur itu bagaimana caranya kita bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan perkataan. Dengan perkataan kita mengucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Mama dan Papa, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan hadiah buat aku. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menolongku. Ketika aku sakit, aku sudah disembuhkan. Ketika ulanganku kemarin jelek, ketika aku berdoa pada Tuhan Yesus dan dengan belajar yang sungguh-sungguh, akhirnya aku bisa mendapatkan ulangan yang baik. Jadi yang pertama, bersyukur dengan perkataan. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan tindakan. Nah, kira-kira tindakan ucapan syukur itu apa ya? Jadi dengan kita rajin berdoa, kita meresponi firman Tuhan dengan tindakan kita. Ya. Dengan rajin membaca firman Tuhan. Dengan rajin beribadah, walaupun dilakukan secara online, kita harus tetap rajin. Walaupun orang lain mungkin tidak tahu apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak, tetapi Tuhan Yesus tahu bagaimana hati adik-adik di dalam mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan beribadah, rajin beribadah, walaupun secara online. Nah, adik-adik, itu yang harus dilakukan, harus dengan ucapan dan juga dengan tindakan. Nah, adik-adik, siapkan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk tetap bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Dan Bu Widi mau kasih aktivitas pada minggu ini dengan menghafal ayat firman Tuhan lengkap dengan gerakan. Sudah siap ya? Oke, coba perhatikan Bu Widi. Ayat hafalan minggu ini adalah dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Bisa? Coba sekali lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lagi-lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke? Firman Tuhan sudah selesai dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, yang selalu mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus, kepada Mama dan Papa, dan juga kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, jangan lupa ayat hafalan firman Tuhan tadi dikirim lengkap dengan gerakan di grup komisi anak GKI Batu. Oke, Bu ditunggu ya. Selamat hari Minggu, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Widi? Adik-adik mendengarkan kan? Nah, Kak Vita, gimana nih tadi firman Tuhannya? Iya, Kak Vita tadi mendengarkan loh dengan baik. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang orang kusta ya Kak Ayu ya. Bagaimana Tuhan itu bisa menyembuhkan orang kusta. Tapi Tuhan itu tak berjanji ya Kak Ayu. Tuhan tidak berjanji bahwa Tuhan akan menyembuhkan kamu. Tapi karena orang-orang
Ustadz tadi percaya kepada Tuhan Yesus, ayo pergi menghadap imam, katanya Kak Widi tadi ya. Ayo pergilah kamu menghadap imam-imam. Tapi orang-orang Ustadz tadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang dapat menyembuhkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di segala perkara, segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Akhirnya orang-orang kusta tadi ditahirkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya Kak Ayu ya. Wah, kita berarti patut bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita apapun masalah yang kita hadapi. Bahkan seperti hari ini ya Kak Ayu, pembelajaran kita sudah masuk daring 100% lagi ya Kak Ayu. Gimana sekolahnya Kak Ayu? Online? Iya, online juga. Ada Sama juga ya dengan adik-adik yang di rumah. Tapi kita patut bersyukur Tuhan masih memelihara kita, masih memberi kita kesehatan ya Kak Ayu. Dan untuk adik-adik yang kemarin sempat sakit, sempat tidak enak badan, masih diberikan kesembuhan. Tuhan memelihara di dalam hidup kita. Nah, patutnya kita juga harus bersyukur dan memberikan persembahan kita ya Kak Ayu ya. Adik-adik, sebelum kita melakukan persembahan, adik-adik persiapkan ya persembahannya adik-adik. Nah, nanti persembahannya adik-adik dijadikan satu dengan milik Papa dan Mama. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan dari awal sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan, kiranya Engkau dapat memelihara kami Tuhan di tengah situasi pandemi yang seperti ini Tuhan. Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan untuk kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pelayan jemaat anak GKI Batu Tuhan, kiranya Engkau dapat memelihara mereka Tuhan, dapat memberikan berkat untuk mereka supaya dapat melayani Komisi Anak GKI Batu dengan lebih baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kepintaran supaya dengan kepintaran kami ini kami dapat meninggalkan nama-Mu dengan pendidikan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, untuk papa mama kami yang di dalam bekerjanya Tuhan, kiranya Engkau menambahkan berkat untuk mereka Tuhan, supaya kami dapat memuji nama-Mu Tuhan, dapat dengan baik untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memelihara orang tua kami dalam kesehatannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, supaya Engkau memberikan berkat-Mu kepada mereka. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya persembahan kami dapat dipakai untuk memperluas kerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita naikkan lagu Terima Kasih Tuhan.
anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Pakaian yang kita pakai, rumah yang kita tempati, ayah, papa, mama yang ada di dalam hidup kita, semuanya adalah pemberian Tuhan di dalam hidup kita ya Kak Ayu ya. Nah, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikirimkan di grup WhatsApp Komisi Anak GKI Batu. Nah, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini Kak Vita mau mengingatkan lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena Om dan Tante Coronanya ini, Om Mikron dan Tante Corona belum pergi Kak ya ternyata ya. Masih banyak loh di luar sana. Jadi jangan lupa cuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, pakai masker selalu kalau mau kemana-mana, dan jangan berkerumun. Ya, kalau mau pergi-pergi boleh, tapi yang penting-penting aja ya Kak ya, supaya kita tetap diberi kesehatan. Nah, oke adik-adik, sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Ayu dan Kak Vita pamit ya. Bye-bye, sampai ketemu